terus berupaya mewujudkan transisi energi hijau, salah satunya melalui pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap PLTU batubara. Dan terbaru, pemerintah memberikan lampu hijau dukungan fiskal dalam upaya percepatan pensiun dini PLTU batubara. Pemerintah hingga kini terus berupaya mewujudkan transisi energi dari energi fosil menuju energi terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri. Salah satunya melalui pembiayaan fiskal menggunakan dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dalam upaya percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara dan pembangkit tenaga listrik berbasis energi baru terbarukan atau EBT. Keputusan pembiayaan fiskal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 Tahun 2023 tentang pemberian dukungan fiskal melalui kerangka pendanaan dan pembiayaan dalam rangka percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan. Belet yang telah ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 4 Oktober 2023 lalu menjadi amunisi baru sekaligus menambah fasilitas pembiayaan transisi energi yang lebih awal dilakukan lewat lembaga keuangan dan kemitraan internasional lainnya. PMK nomor 103 tahun 2023 juga mengatur skema pembiayaan untuk percepatan pengakhiran waktu kontrak perjanjian jual beli tenaga listrik PJBL melalui PLTU batubara dan pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan. Meski demikian, aturan ini juga menegaskan sumber pendanaan yang berasal dari APBN tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara. Sementara itu, pemerintah dikabarkan kembali melanjutkan negosiasi terkait pendanaan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dengan negara-negara pendonor Jasa Energi Transition Partnership atau JETP. Seperti diketahui, Pakta Iklim yang tergabung ke dalam kemitraan JETP sempat berjanji untuk menyediakan dana himpunan hingga 20 miliar dolar Amerika atau setara 310,7 triliun rupiah dari publik dan swasta selama 3 hingga 5 tahun mendatang. Hal ini untuk membantu pendanaan transisi energi di Indonesia, termasuk salah satunya rencana awal soal pensiun dini PLTU. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, lampu hijau program pensiun dini PLTU melalui APBN, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fabi Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform. Selamat pagi Pak Fabi. Selamat pagi, Pras. Ya, salam sehat Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Review terlebih dahulu Pak Fabi terkait dengan bagaimana pelaksanaan transisi energi hijau nih di Indonesia saat ini sudah seperti mana dan sudah sejauh apa ini Pak Fabi? Ya, yang pertama transisi ini energi ini kan baru dikumandangkan ya, paling tidak baru tahun lalu. Jadi hari ini memang baru pada tahap perencanaan, penyiapan regulasi, penyiapan instrumen, ya, khususnya untuk instrumen pendanaan dan lain sebagainya. Jadi kita sudah melihat bahwa dalam dua tahun terakhir pemerintah sudah lebih ambisius untuk melakukan transisi energi. Di tahun lalu itu ada Peraturan Presiden Nomor 112 2022 ya, yang menyatakan bahwa Kementerian SDM itu harus menyusun peta jalan pengakhiran operasi PLTU, ya, dengan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Ya, itu kalau kita lihat dari ketentuan itu memang diindikasikan untuk PLTU itu berhenti beroperasi di tahun 2050. Ya, lalu pemerintah juga saat ini sedang menggodok, ya, bersama dengan Dewan Energi Nasional sedang menggodok kebijakan energi nasional, ya, yang baru untuk menggantikan PP nomor 79 2014 tentang kebijakan energi nasional. Nah, revisi ini sepertinya akan menjadi peta jalan bagi Indonesia melakukan transisi energi, juga menjadi rencana transisi energi di sektor ketenaga listrikan. Jadi itu yang sampai hari ini sudah terjadi. Lalu kita lihat juga memang
PLN ya sebagai badan usaha milik negara yang ditugaskan untuk menyediakan listrik bagi masyarakat itu juga sudah sedang menyiapkan rencana umum penyedia tenaga listrik yang baru, yang juga mengakomodasi peta jalan tadi ya untuk melakukan transisi energi mencapai net zero emission di 2060 atau lebih awal untuk sektor kelistrikan di tahun 2050. Kira-kira realisasinya sendiri nanti akan sudah sesuai atau sejalan tidak sih dengan roadmap transisi energi hijaunya sendiri begitu yang dicanangkan pemerintah ini Pak Fabi? Realisasinya itu masih harus kita lihat karena belum ya, karena tadi saya sampaikan semuanya baru dalam tahap perencanaan, ketentuan peraturannya juga sedang disusun yang menjadi dasar ya untuk melakukan transisi energi. Jadi kita masih harus menunggu realisasi dari rencana-rencana ini. Dan salah satu hal yang tidak boleh diabaikan bahwa transisi energi ini bisa berhasil kalau ada investasi atau ada dana yang sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan transisi energi. Apa itu? Paling tidak saya lihat ada 3 hal. Yang pertama adalah untuk mempercepat atau mengakselerasi pembangunan energi bersih, energi terbarukan. Ya. Yang kedua adalah untuk membangun infrastruktur pendukung, seperti misalnya transmisi, distribusi ya. Energy storage ya yang juga sangat dibutuhkan untuk mendukung kehandalan sistem penyediaan energi kita. Dan yang ketiga itu adalah dalam hal melakukan pengakhiran operasi PLTU lebih awal. Ya, dan ini sangat perlu terutama untuk nanti tahun 2030 kita bisa mencapai target 34% bauran energi terbarukan ya karena kalau tidak ada penurunan kapasitas PLTU di sistem ketenaga listrikan, sukar kiranya meningkatkan bauran energi terbarukan setinggi itu gitu. Nah, padahal kita perlu dalam tadi untuk mencapai net zero di sektor kelistrikan 2050, di 2030 itu ada porsi energi terbarukan yang cukup besar yang harus dicapai. Dan terkait dengan pendanaan, menarik ya, pemerintah terbaru nih telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 Tahun 2023 tentang pemberian dukungan fiskal melalui kerangka pendanaan dan pembiayaan dalam rangka percepatan transisi energi di sektor ketenaga listrikan. Nah, ini bagaimana? Apakah ini bisa menjadi shortcut begitu ya untuk bagaimana kita mempercepat tadi transisi energi dan juga pensiun dini PLTU batubaranya? Ya, jadi yang saya kira PMK ini harus kita sambut baik ya, karena menjadi dasar pengalokasian APBN untuk mendukung pengakhiran operasi PLTU lebih awal atau pensiun dini. Nah, kenapa ini penting? Hari ini kalau kita lihat ya tahun lalu itu sudah dibuat satu platform namanya Energy Transition Mechanism, ya atau ETM yang dikelola oleh PT SMI. Nah, pendanaan awal dari Energy Transition Mechanism ini itu berasal dari Asia Development Bank dan juga ada dana dari Climate Investment Fund atau CIF ya. Nah, dan platform ini sekarang fasilitas ini sedang dipakai untuk melakukan strukturisasi pendanaan untuk pensiun dini 2 PLTU. Yang pertama adalah PLTU Cirebon ya milik swasta. Yang kedua adalah PLTU Pelabuhan Ratu milik PLN yang juga sudah diumumkan kesepakatan itu di tahun lalu. Nah, tetapi selain dan kedua-duanya kalau berhasil untuk distrukturkan ya baru akan dipensiunkan tahun 2035. Jadi masih lama ya. Nah, tapi kita membutuhkan paling tidak kalau dari hitung-hitungan kami di ISR sampai dengan 2030 itu kira-kira 8 sampai 9 gigawatt kapasitas PLTU yang harus berhenti
operasinya. Nah, ini yang harus dilihat karena sampai hari ini belum ada rencana untuk mengakhiri operasi PLTU lebih awal sebelum tahun 2030. Oke. Nah, padahal kita perlu juga. Nah, memang di dalam ITM yang sudah ditetapkan, ya, memang di sana disebutkan bahwa salah satu sumber pendanaan untuk Energy Transition Mechanism itu adalah dari APBN. Jadi itu sudah disebutkan dan dengan PMK ini dasar hukumnya kemudian ditetapkan. Nah, sekarang tinggal pengalokasian dananya untuk dipakai mengakhiri operasi PLTU tadi. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi yang ada begitu, jenis-jenis PLTU apa nih yang bisa dilakukan pensiun dini operasionalnya nih, Pak Fabi? Apakah ada perbedaan di sana atau bagaimana sih jenis-jenis PLTU-nya sendiri? Ya, saya kira kalau untuk mengakhiri operasi PLTU atau melakukan pensiun dini PLTU banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Oke. Ya, kita harus memastikan bahwa yang pertama secara keandalan pasokan listrik itu tidak terganggu. Keamanan pasokan itu tidak terganggu. Itu satu hal. Ya. Hal yang kedua juga harus dipastikan bahwa kalau ini diakhiri, maka dia mampu atau berkontribusi signifikan terhadap penurunan emisi rumah kaca dan mengurangi dampak lingkungan yang lain, misalnya polusi udara. Ya. Lalu yang ketiga juga yang perlu dipertimbangkan adalah kalau PLTU ini dipensiunkan, maka akan ada kapasitas listrik penggantinya yang berasal dari energi terbarukan di sistem itu. Nah, ini yang hal-hal yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, kalau ditanya apa jenis PLTU, ya saya kira yang harus kita perhatikan adalah untuk supaya biayanya tidak terlalu mahal adalah PLTU mungkin yang usianya paling tidak ya untuk di tahap awal ini yang mencapai nanti 20 tahun paling tidak. Oke. Ya, atau jadi karena kalau semakin muda usia PLTU itu biayanya semakin mahal. Ya. Kedua, yang teknologinya masih subkritikal. Ya, karena subkritikal ini intensitas emisinya tinggi, sangat polutif ya, sehingga itu mungkin harus didahulukan. Dan yang ketiga, yang berada di lokasi-lokasi yang mengalami over capacity. Ya, atau pasokan daya listriknya cukup. Jangan dilakukan di sistem yang pasokan daya listriknya terbatas, karena nanti bisa menciptakan gangguan pasokan. Nah, paling tidak itu kriterianya ya, tapi bisa juga ada beberapa kriteria lain yang dikembangkan gitu. Oke, kesiapannya sendiri mengingat ini ada rentang waktu sampai dengan 2035 begitu ya, Pak Fabi. Apakah kita bisa seiring sejalan begitu sambil menyiapkan, dan kita kan juga butuh waktu juga begitu untuk melakukan pensiun dini dari PLTU yang beroperasi saat ini. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan perusahaan pemilik dari PLTU Batubara. Ini data per semester 1 tahun 2023. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda dari Global Energy Monitor. Ada PT PLN Persero sekitar 8,43 gigawatt, kemudian Indonesia Power Suralaya 3,4 gigawatt, Central Java Power 2,64 gigawatt, kemudian Sumber Segara Primadaya 2,26 gigawatt, dan Payton Energy 2,06 gigawatt. Dan selanjutnya ada Bumi Jati Power 2 giga, kemudian Senhua Gohua sekitar 1,98 gigawatt, Bimasena Power Indonesia 1,9 gigawatt, dan Obsidian Stainless Steel 1,84 gigawatt, dan Indonesia Power 1,65 gigawatt. Dan selanjutnya ada 5 program prioritas dari pendanaan Just Energy Transition Partnership. Ini terkait dengan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap PLTU Batubara, ada penambahan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan, peningkatan efisiensi, rasio elektrifikasi, dan juga infrastruktur transmisi.
Dan selanjutnya target dari pembangkit listrik EBT sampai dengan tahun 2060 itu ada bioenergi 60 gigawatt, panas bumi 22, air, surya, angin, arus laut dan juga nuklir. Ini potensi energi terbarukan yang dimiliki Indonesia begitu sampai dengan tahun 2060. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fabi Tumiwa. Pak Fabi, kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita bicara mengenai beberapa poin tadi, ada beberapa hal yang nampaknya harus benar-benar diperhatikan ya terkait dengan langkah pensiun dini terhadap PLTU batubara yang sudah Anda sampaikan. Pasokan listriknya juga harus terjamin, penggantinya dari yang EBT juga harus tersedia, kemudian juga teknologi dan beberapa persyaratan yaitu usia yang 20 tahun begitu. Nah, ini bagaimana Pak sampai dengan 2035? Apakah bisa terkejarkah atau kita sebenarnya sudah menyiapkannya sejak awal? Ya, jadi kalau kita ingin mengakhiri operasi PLTU itu kan ada dua ya. Yang pertama yang akan berakhir secara alami. Oke. Nah, ini adalah PLTU yang telah memenuhi atau mencapai batas akhir dari kontraknya. Kalau untuk PLN, kontrak untuk listrik swasta itu untuk PLTU 25 sampai 30 tahun. Oke. Jadi ada yang sudah juga ada pembangkit PLN juga ya, kalau sudah mencapai 30 tahun, kalau masa usianya atau usia pakainya tidak diperpanjang, ya dia akan dimatikan gitu kira-kira ya. Oke. Nah, jadi kalau yang seperti ini, kasus-kasus seperti ini, dia tidak memerlukan kompensasi. Nah, tetapi kalau kita ingin mengakhiri operasi PLTU lebih awal dari usia ekonomisnya, maka dibilang pensiun dini ya. Ya. Karena tadi kalau misalnya punya kalau punya kontraknya 25 sampai 30 tahun, kemudian dipotong hanya jadi 20 tahun, setelah itu akan dinonaktifkan, maka nilai kontrak yang tersisa 5 sampai 10 tahun tadi itulah yang harus dikompensasi. Inilah kenapa dibutuhkan pendanaan dalam rangka mengkompensasi itu. Tetapi yang dikembangkan lewat ITM itu adalah pensiun dini ini tidak berarti kemudian uangnya ya kemudian dikantongi lalu orangnya pergi, enggak. Pemilik PLTU itu seharusnya menginvestasi dana tadi, kompensasi tadi untuk membangun pembangkit energi terbarukan. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya dia dapat sisa kompensasi katakan untuk 5 atau 10 tahun nilainya 300-400 juta dolar gitu ya. Itu ada hitung-hitungannya. Nanti Nadia akan menginvestasikan dana itu untuk membangun energi terbarukan. Jadi buat perusahaan nilai asetnya ada yang hilang, tetapi kemudian bisa digantikan oleh aset lain yang lebih hijau gitu kira-kira. Ini idenya pensiun dini itu. Oke, tapi pembayarannya sendiri di muka atau bagaimana? Dalam artian apakah mereka harus menggunakan dana sendiri untuk melakukan transisi juga nih terkait dengan pembangkit listrik yang mereka miliki? Kalau tadi ya dipensiunkan secara dini, yang harus mengkompensasi adalah yang memerintahkan itu. Oke. Si perusahaan ini punya kontrak 30 tahun, diakhiri dalam waktu 10 tahun. Berkontraknya dengan PLN. Nah, PLN tentunya tidak punya uang dong untuk bayar itu ya. Nah, disinilah perannya dari pemerintah. Kenapa ada APBN? Nah, jadi tujuannya sebenarnya dengan dana itu diberikan, si pemilik aset tadi bisa investasi ke energi terbarukan. Nah, tinggal sekarang kapan itu akan diberikan? Apakah nanti pada akhir ya, pada masa waktu ketika itu dipensiunkan, atau bisa juga dibuat lebih awal? Karena apa? Karena membangun pembangkit energi terbarukan juga butuh waktu. Betul. Kalau misalnya mau dipensiunkan 2035, baru dananya dibayarkan 2035, tentunya nanti nggak ada waktu tidak ada waktu untuk membangun pembangkit energi terbarukan itu. Jadi bisa saja diberikan lebih awal. Nah, ini nanti ada hitung-hitungannya ya. Karena ini akan menyangkut nanti berapa nilai kompensasi yang diberikan kepada pemilik aset. Salah satu tujuan dari APBN itu adalah untuk merendahkan atau menurunkan cost of fund untuk dana kompensasi tadi. Sehingga kalau cost of fund-nya rendah, diharapkan
investasi energi terbarukannya juga cost of fund-nya rendah gitu, dan harga listrik dari pembangkit energi terbarukannya bisa lebih kompetitif, bahkan lebih murah dari PLTU tadi. Oke, nah dengan adanya payung hukum PMK ini, Anda melihat bagaimana? Apakah prosesnya bisa dimulai akhir tahun atau tahun depan baru bisa diagendakan untuk masuk ke dalam anggaran belanja negara? Ya, yang jelas kalau kita lihat mekanismenya kan harus dianggarkan di APBN dulu. Nah, apakah sudah ada dalam pembahasan kemarin dengan DPR untuk APBN 2024 sudah dimasukkan, kan kita masih di akhir Oktober ini kan baru pengesahan untuk APBN-nya. Bisa saja dialokasikan, bisa saja 5 triliun, mungkin 10 triliun, yang kemudian tahun depan dana itu dimasukkan ke PT SMI, ya, yang menjadi pengelola dari Energy Transition Mechanism, gitu. Dan kemudian ya bisa dilakukan asesmen, misalnya difokuskan dulu pada pembangkit PLN ya. Dan ini juga memberikan kepastian sebenarnya bagi PLN untuk memiliki perencanaan penambahan energi terbarukan yang lebih ambisius, mumpung mereka sekarang sedang menyusun RUPTL ya, yang mungkin akan berlaku mulai tahun depan sampai, kalau saya dengar, sampai 2040 nantinya. Baik, dan kalau kita tahu dengan adanya payung hukum ini sebenarnya menjadi alternatif pembiayaan. Sebelumnya kita kan tahu ada juga negara-negara pendonor yang masuk dalam Just Energy Transition Partnership. Nah, ini apa kabarnya nih, Pak? Ya, jadi JETP kita tahu disepakati tahun lalu, saat ini sedang dalam proses untuk menyusun Comprehensive Investment Policy Plan. Nah, CIPP ini adalah dokumen yang berisi kira-kira bagaimana mencapai target yang sudah disepakati antara Indonesia dengan negara-negara IPG, yaitu G7 plus Norway sebenarnya negara-negara itu. Nah, jadi itu akan dijabarkan di dalam dokumen itu berapa pembangkit energi terbarukan yang akan dibangun, berapa infrastruktur transmisi, energy storage itu yang akan dikembangkan sampai dengan 2030 dalam rangka mencapai target tadi. Berapa besar PLTU yang akan dipensiunkan, ya. Kemudian policy reform apa saja yang harus dilakukan, ya, dan kemudian just transition, ya, program-programnya itu apa saja. Nah, kalau saya dengar, yang saya tahu adalah awal November ini direncanakan draft CIPP itu akan diterbitkan untuk dikomentari oleh publik. Jadi untuk public comment, ya. Setelah itu di akhir November atau awal Desember lalu akan dikeluarkan. Jadi menjadi dokumen resmi untuk JETP. Nah, sesudah itu tentunya dari dokumen itu proyek-proyek yang diidentifikasi itu kemudian ya harus dikembangkan, dibuat proyek pipeline-nya. Nah, memang penyusunan JETP ini juga disesuaikan ya dengan rencana umum ketenagalistrikan nasional yang sedang disusun oleh Kementerian SDM. Jadi ini menunjukkan adanya alignment ya, keselarasan supaya nanti tidak ada duplikasi atau membuat bingung ya bagi mereka yang akan mengimplementasikannya. Baik, itu dia, memang sebenarnya sudah on the track lah ya dengan beragam upaya untuk transisi energi hijau yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tinggal nanti ditunggu implementasinya. Apakah benar-benar kita dapat dari JETP, kemudian juga pendanaan dari APBN, sehingga akan memuluskan rencana 2035 begitu ya, Pak Fabi, untuk transaksi energi terbarukan di Indonesia. Pak Fabi, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa lagi, Pak Fabi. Selamat siang. Terima kasih, Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.